Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nuzul, semoga Ustaz, keluarga, dan tim senantiasa dirahmati oleh Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, mohon izin bertanya, saya seorang akhwat yang sudah menikah. Qadarullah kemarin ada ujian menyapa rumah tangga yang saya jalani, di mana Allah bukakan rahasia yang disimpan suami saya. Beliau ternyata mempunyai hubungan dengan laki-laki. Alhamdulillah di'afani mimabtalahu bihi wa faddalana ala katsiri mimman khalaq tafdila. Dan saya pun mengenal laki-laki itu. Meski mereka mengaku hanya seperti kakak adik, tapi saya sudah 2 kali menemukan chat WhatsApp mereka di mana ada pernyataan sayang dan panggilan sayang. Pertama sekitar awal tahun ini, tapi suami bilang akan memperbaiki. Sampai akhirnya bulan lalu saya menemukan kembali chat mereka. Ternyata semenjak ketahuan yang pertama, mereka sering bertemu di belakang saya, sering pergi, dan saya sering dibohongi. Yang kedua ini, suami berjanji akan memutuskan hubungan. Dan laki-laki itu kemarin mendatangi rumah kami, membentak-bentak saya dan mengancam akan mencelakai saya karena saya memberitahu istrinya tentang apa yang mereka lakukan. Saya tidak bisa sendiri, Ustadz. Saya rasa dengan memberitahu istri laki-laki ini ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki. Tapi suami saya masih membela saya, masih ingin memperbaiki dan tidak ingin melepaskan saya. Suami juga minta maaf atas hak-hak yang belum beliau penuhi. Karena secara nafkah batin memang suami tidak memberikan sebagaimana mestinya. Ana mohon nasihatnya Ustaz agar bisa memilih menjalani dan bisa memilih yang terbaik tanpa mengambil keputusan dengan emosi. Saya ingin menemani suami saya membaik, sebagaimana saya sadar diri saya di masa lalu pun penuh dosa dan maksiat. Saya berpikir mungkin ini bagian dari akibat dosa-dosa saya di masa lalu. Saya tahu rumah tangga saya hambar, suami memang masih seperti menutup hidupnya, tapi tidak apa-apa Ustadz, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Saya melihat usaha beliau untuk membaik dan saya yakin Allah akan karunia pertolongannya. Mohon nasihatnya Ustadz, pandangan dengan ilmu sangat saya butuhkan untuk arahan saya menjalani ke depan. Jazakallahu khair Ustadz dan tim kajian wanita siang ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi ibu sekalian yang lain, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami kita memang jauh dari sempurna, tapi kita nggak diuji seperti ujian Allah ke beliau ini. Ini kurang berat apa kalau kondisi begini? Hadirin Allah muliakan. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Lalu untuk beliau yang bertanya, secara umum sikap ibu atau mbak insya Allah muwafaq, insya Allah Allah kasih taufik bersikap dengan benar. Ini tuh udah bagus banget secara umum ya. Lihat bagaimana beliau bersikap. Yang pertama, kembalikan ke diri sendiri, lalu merasa ini ada kaitannya dengan dosa-dosa beliau dulu, dan memang pasti ada kaitannya kalau kita belum bertobat dengan tobatan nasuha. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tadi ayat tadi Asy-Syura 30 itu, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kesalahan kalian. Dan itu bagus, kembalikan ke diri kita dan jangan gampang salahkan orang lain. Salahkan diri dan dosa-dosa kita. Segera beristighfar dan taubat kepada Allah. Lalu juga sikap beliau yang ingin mendampingi suaminya untuk berubah, ini luar biasa loh. Sudah dikhianati seperti ini dan dalam, tapi berusaha mendampingi suaminya untuk memperbaiki diri. Ini contoh wanita cerdas insyaallah ta'ala ya. Dan juga salah satu sikap yang muafak juga yang alhamdulillah Allah kasih taufik, beliau menjelaskan bahwa semua butuh proses, semua butuh waktu. Ini kondisi kayak gini sulit untuk membalikan telapak tangan, ini butuh waktu. Makanya beliau katakan, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Terus beliau juga pintar dalam melihat, alhamdulillah dengan izin Allah. Beliau katakan, saya melihat usaha suami saya membaik. Gak mudah loh setelah dikhianati dan seperti ini bisa melihat seperti itu. Banyak pihak justru selalu menyalahkan pasangannya dan menjadikan itu sebagai sasaran tembaknya, tapi ini enggak.
Alhamdulillah. Dan lihat keyakinan, saya yakin Allah akan karuniai pertolongannya. Maka yang pertama, kalau saran saya semoga istiqomah. Kalau ibu atau mbak istiqomah dengan konsep ini, insya Allah pertolongan tinggal nunggu waktu. Terus yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Terus perbanyak istighfar, terus bertobat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, dan khususnya ibu yang bertanya, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, khususnya sepertiga malam terakhir. Lalu doa, support suami kita dengan doa. Tumpahkan air mata kita dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih taufik, agar Allah bantu, agar beliau bisa berubah. Terus dampingi. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah kasih solusi. Ingatlah sabda Nabi, wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan jalan keluar selalu bersama kesulitan. Amalkan firman Allah di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat terakhir surat Ali Imran, wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu, warabitu, dan tetap berada di pos, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan gak usah bicara ke pihak-pihak lain, fokus kita, Rob kita, lalu suami kita saja. Dan lalu terakhir, kalau bisa kasih masukan ke suami kita, ini bukan kartu mati, ini bisa Allah rubah. Apa sulitnya bagi Allah? Tinggal jujurlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu.